Aku nggak sabar deh untuk manggil kamu istri aku dan hidup bareng sama kamu. Dan aku sangat-sangat tidak sabar untuk setiap hari aku bangun pagi, aku melihat wajah indah seperti ini. Mas ngasih obat itu pasti punya niat ngelecehin banyak ya? Itu udah kriminal loh, Mas. Udah bilang sama lu ya, gak usah ikut campur ya. Lu denger ya? Itu udah kriminal. Lu mau gue laporin polisi? Kamu sudah membuat anak saya seperti itu. Kalau saja kamu tidak meminta dia kembali ke kantor, kondisi anak saya tidak akan pernah seperti itu. Kamu tahu? Aira bukan cuma dianiaya kan? Tapi dia juga diperkosa. Karena kalau aku paksain pernikahan ini, kita nggak akan pernah bahagia, Aira. Pas gue butuh bantuan lo kenapa nolak? Karena gue pengen lu belajar tanggung jawab sama diri lo. Lu nggak bisa, Win, selalu ngandelin orang lain buat atasin masalah lu. Jangan kecewain papa mama terus. Apapun yang gue lakuin, kalian cuma gak pernah nganggep gue, Mas. Kalian cuma nganggep gue sampah. Aku nggak sabar deh untuk manggil kamu istri aku dan hidup bareng sama kamu. Dan aku sangat-sangat tidak sabar untuk setiap hari aku bangun pagi, aku melihat wajah indah seperti ini. Mas ngasih obat itu pasti punya niat ngelecehin banyak ya? Itu udah kriminal loh, Mas. Udah bilang sama lu ya, gak usah ikut campur ya. Lu denger ya? Itu udah kriminal. Lu mau gue laporin polisi? Kamu sudah membuat anak saya seperti itu. Kalau saja kamu tidak meminta dia kembali ke kantor, kondisi anak saya tidak akan pernah seperti itu. Kamu tahu? Aira bukan cuma dianiaya kan? Tapi dia juga diperkosa. Karena kalau aku paksain pernikahan ini, kita nggak akan pernah bahagia, Aira. Pas gue butuh bantuan lo kenapa nolak? Karena gue pengen lu belajar tanggung jawab sama diri lo. Lu nggak bisa, Win, selalu ngandelin orang lain buat atasin masalah lu. Jangan kecewain papa mama terus. Apapun yang gue lakuin, kalian cuma gak pernah nganggep gue, Mas. Kalian cuma nganggep gue sampah. Saya hamil. Untuk selanjutnya, silahkan Mbak Aira bisa periksa ke dokter kandungan. Nanti saya sertakan rujukannya. Saya juga akan kasih resep vitamin untuk penguat kandungannya dan obat penambah darah. Asra, hati-hati, Ra. Hati-hati ya, Mbak. Yuk, duduk. Ini resep vitamin dan hasil pemeriksaannya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Permisi, Dok. Sini. Ra. Ra, ini hasil pemeriksaannya ya. Buat administrasi dan resep dokter, biar gue yang urus. Pokoknya lo harus tahu, kalau apapun yang terjadi, gue sama Sally selalu ada buat lo. Ya?
Gue angkat telepon bentar ya. Halo? Ya. Telepon siapa? Telepon Aira, Bu. Ayah dari tadi teleponin Aira, teleponnya aktif, Bu. Tapi nggak diangkat-angkat. Ayah jangan terus-terusan overthinking. Aira itu pergi nggak sendiri, dia pergi sama temennya. Harusnya ya ayah itu kasih support ke Aira, supaya Aira kehidupannya itu lebih semangat. Ayah nggak boleh terus-terusan overprotective sama Aira. Ayah ini nggak tenang, Bu. Setelah apa yang terjadi sama Aira. Ayah paling nggak bisa kalau nggak ngeliat Aira, Bu. Ya udah, ayah telepon aja Sally atau Nindi. Halo Om, Aira ada di mana? Karena Om telepon-teleponin Aira, teleponnya nggak diangkat-angkat. Om. Aira tiba-tiba hilang. Tapi ini aku sama Sally lagi nyariin kok Om. Hilang? Hilang gimana? Jadi Om, tadi Aira pingsan. Terus kita langsung bawa ke klinik. Tapi aku sama Sally tadi ninggalin Aira sebentar doang. Tahu-taunya Aira nggak ada Om. Kamu Sherlock sekarang. Om kesana sekarang, ya? Iya Om. Iya. Ayah harus pergi sekarang, ya. Ibu tunggu di rumah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan pemeriksaan, kandungan Mbak Aira sudah memasuki trimester awal. Oke Pak, untuk filenya udah saya terima ya. Ya, thank you. Aira?
Aira. Kamu jangan, Aira, ini saya. Aira, maaf, ini saya. Aira, ini saya Haris. Saya Haris. Aira. Saya anterin kamu pulang ya. Nggak perlu. Saya bisa sendiri, Pak. Hati Aira. Saya anterin kamu ya, please. Izinin saya nganterin kamu. Saya nggak mungkin biarin kamu jalan sendirian di sini kayak gini. Saya anterin kamu ya. Ayo. Ra, seatbeltnya Ra. Maaf, tas kamu. Sini, sini. Kamu mau pulang ke rumah Sally sama Nindi? Mereka sahabat kamu kan? Atau ke rumah orang tua kamu? Iya, Pak. Nindi, saya ketemu sama Aira nggak sengaja. Alhamdulillah, syukurlah. Kok bisa ketemu, Pak? Kamu tolong bilang ke orang tuanya ya. Saya antar dia pulang. Oke, siap, Pak. Kami sekarang ke rumahnya Aira. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, makasih. Kita pulang ya, Ra. Sel, alhamdulillah Sel, Aira ketemu. Alhamdulillah. Gue lega banget dengernya. Untung Pak Haris ketemu sama Aira. Ya udah, lo kabarin Om Farhan sekarang juga. Oke, gue telepon sekarang. Ini Aira. Aira, boleh saya tanya sama kamu? Kamu ngapain di sana sendirian? Ya, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau jawab. Tapi kalau kamu perlu bantuan, kamu bilang sama saya. Kamu nggak perlu sungkan. Apapun itu, pasti saya akan bantuin kamu. Ayah tenang, yang penting kan Aira udah ketemu.
Aira. Alhamdulillah. Kamu gak kenapa-napa. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba kamu pergi begitu? Kasih tahu ayah. Aira, kamu tuh dari mana sih? Kamu tahu nggak? Kamu udah bikin khawatir semua orang yang ada di sini. Maaf ya, Bu. Aku mau ke dalam. Capek mau istirahat. Loh, Aira, Kak. Kenapa kamu bisa ketemu sama Aira? Maaf Pak, tapi saya nggak sengaja ketemu sama Aira. Dan kondisinya masih kurang sehat. Makanya saya antar pulang Pak. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, dia udah nolong Aira. Kalian berdua gimana sih? Harusnya kalian berdua jagain Aira. Sekali lagi kami minta maaf ya, Tante. Permisi, Tante. Kasihan Aira. Peristiwa itu benar-benar bikin dia trauma berat. Dan ini semua gara-gara gue. Gue yang nyuruh dia balik ke kantor waktu itu. Gue yang bikin Aira jadi seperti ini. Ya Pak Yusuf. Saudara Haris, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait penyelidikan kasus di kantor saudara. Oh iya Pak. Kalau gitu nanti malam kita ketemu di rumah saya ya. Ini sebentar lagi saya sampai rumah. Baik Pak. Terima kasih Pak ya. Aira. 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 Aku gak sekuat itu, Ayah. Aku capek. Aira, kamu dengar ayah. Ya, ayah tahu kamu anak yang kuat. Kamu pasti bisa. Ayo Aira. Aira, kamu cerita sama ayah. Ya. Nah, kamu cerita sama ayah. Cerita kamu kenapa? Kamu, Ayah. Iya, kamu nggak. Kamu nggak mau kenapa? Cerita sama ayah. Kenapa? Aku hamil, Ayah. Kamu hamil? Kamu hamil, Aira? Kenapa kamu baru cerita sekarang? Kamu sengaja nutupin ini? Aku juga baru tahu, Bu. Dokter bilang usia kehamilan aku udah 6 minggu. Hah? 6 minggu? Jadi selama ini kamu gak ngerasain apa-apa sampai kamu hamil?
Mobil siapa sih nih? Bikin mobil gua nggak bisa masuk aja. Polisi? Ngapain polisi kesini? Berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan, berikut beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Hasil lab sampel DNA yang kami ambil dari saudari Aira sudah keluar. Hasil lab menunjukkan bahwa benar pelaku pemerkosaan adalah satu orang laki-laki dengan rentang usia kasar pelaku sekitar 20 sampai 40 tahun. Tetapi kalau semua bukti sudah terkumpul, apa itu berarti kita sudah bisa menemukan DNA si pelakunya? Saat ini kami masih proses mencocokkan data hasil lab dengan database kepolisian. Dan untuk kalung yang Bapak serahkan ini, Kalung gue mampus. Bagaimana soal pemilik kalung ini? Saya sudah menanyakan ke semua karyawan di kantor saya, dan mereka semua merasa nggak memiliki kalung ini, Pak. Dan saya yakin, pasti pemilik kalung ini itu perampok tersebut. Anda benar. Sampel DNA yang kami ambil dari kalung ini cocok dengan sampel DNA pelaku kekerasan. Pemilik kalung ini merupakan pelaku kekerasan terhadap saudari Aira. Mati gue, mati. Bu. Kenapa, Bu? Kita tidur ya. Istirahat. Yuk. Ayo. Ya. Apa nggak sebaiknya kandungan Aira digugurin aja? Mumpung masih kecil ya. Kandungannya digugurin. Iya. Soalnya Aira hamil. Itu nggak jelas bapaknya siapa. Dan ibu yakin Aira pasti tidak menginginkannya. Hidup Aira udah hancur ya. Dia hamil dari hasil pemerkosaan. Ini nggak boleh. Nggak bisa. Ya. Sebaiknya digugurin aja ya.
Nggak mungkin, Bu. Apa yang buat nggak mungkin? Itu harus. Udah, Bu. Jangan kita membuat Aira ini jadi merasa berdosa atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Ayah sadar. Aira itu hamil tanpa suami. Ayah pernah pikir gak? Apa yang akan terjadi nanti sama anaknya Aira? Apa yang akan terjadi sama Aira? Itu akan jadi omongan semua orang. Dan Ayah tahu kan, tetangga kita mulutnya seperti apa? Stop. Kita nggak perlu mendengar omongan orang. Yang penting tuh kita peduli. Rasa peduli kita itu membuat Aira itu semakin aman, nyaman. Untuk Aira dan juga bayi yang dalam kandungannya, Bu. Enggak ya, enggak. Kita hidup itu harus dengar omongan orang lain. Ayah mau Aira semakin tertekan. Hah? Dia hamil dari hasil pemerkosaan. Dan ibu yakin Aira pasti nggak mau. Coba aja Ayah tanya sama Aira. Ya, apa yang ibu omongin saat ini, semuanya itu untuk kebaikan Aira dan untuk kebaikan kita semua. Apa Ayah nggak mau menanggung aib sebesar ini? Dan Aira, emangnya dia mau anaknya disebut anak haram? Udahlah, Bu. Kita nih jangan membuat Aira itu semakin menderita. Kita harus support dia. Emang itu yang membuat hidupnya menderita. Aira. 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 Lo lihat Edwin gak sih? Mana ya tuh anaknya? Jack. Lu ngamen. Ini teman gue. Ini tadi. Ki, gue mau ngobrol bentar dulu sama Jeki. Aman ya? Oke, gue cabut dulu ya. Lu kemana aja ngilang mulu kemana? Duduk. Apa sih? Gue apa di sini? Lu ngapain sih? Gue mau ngobrol sama lu. Dengerin. Ntar gue langsung. Polisi ke rumah gue, Jack. Polisi ke rumah gue. Kalau gue sekarang ada sama polisi dan mereka punya sampel DNA gue. Terus gimana? Mas Haris nemuin kalung gue, Jack, di kantornya. Dan dia ngasih kalung itu ke polisi. Gimana ya? Ini gue masih aman karena mereka belum tahu kalung ini punya gue. Tapi mereka sekarang lagi nyocokin DNA gue yang ada di kalung itu sama sampel DNA gue yang ada di cewek itu, men. Sekarang mereka lagi nyari datanya di database mereka. Ini kalau sampai kita ketahuan, kita kelar, Jack. Lu gak mau masuk penjara, lu mau masuk penjara? Siapa yang mau masuk penjara? Gue gak mau. Emang lu pernah kena tangkap polisi? Hah? Ya belum lah, sakit lu. Ya maksud gue, kalau lu belum pernah kena tangkap polisi, ya berarti data lu di database mereka tuh memang belum ada. Ya, lu tenang aja, oke? Aman semua. Lu percaya kan sama gue? Tenang aja, Win. Yakin lo? Yakin gua. Kan lu tenang. Gimana gue tahu masuk penjara? Lu tenang aja. Lu tarik nafas dulu. Lu minum kayak atau lu mau makan pesan nggak? Nggak mau, gue nggak mau. Everything's gonna be fine, man. Oke, lu percaya sama gua. Oke, lu tahan. Itu lihat di belakang polisi. Lu nih. Gue kabur aja kan. Lu sih, lu di sini, lu stay cool kayak Edwin seperti biasa, oke?
polisi ke rumah gua, Cek. Polisi? Polisi ke rumah gua. Kalung gua sekarang ada sama polisi dan mereka punya sampel DNA gua. Terus gimana? Mas Haris nemuin kalung gua, Jack, di kantornya. Dan dia ngasih kalung itu ke polisi. Gimana ya? Ini gua masih aman karena mereka belum tahu kalung ini punya gua. Tapi mereka sekarang lagi nyocokin DNA gua yang ada di kalung itu sama sampel DNA gua yang ada di cewek itu, men. Sekarang mereka lagi nyari datanya di database mereka. Ini kalau sampai kita ketahuan, kita kelar, Jack. Lu nggak mau masuk penjara, lu mau masuk? Siapa yang mau masuk penjara? Gue gak mau. Emang lu pernah kena tangkap polisi? Hah? Ya belum lah, sakit loh. Ya maksud gue, kalau lu belum pernah kena tangkap polisi, ya berarti data lu di database mereka tuh memang belum ada. Ya, lu tenang aja, oke? Aman semua. Lu percayakan sama gua? Tenang aja, Win. Yakin loh? Yakin gua. Kan lu tenang. Gimana gua tahu masuk penjara? Lu tenang aja. Lu tarik nafas dulu. Lu minum kayak atau lu makan pesen nggak? Nggak mau gua, nggak mau. Nanti gua gonna be fine, man. Oke, lu percaya sama gua. Oke, lu tahan. Itu lihat di belakang polisi. Lu nih. Gua kabur aja kan. Lu sih, lu di sini, lu stay cool kayak Edwin seperti biasa, oke? Jangan bikin mereka curiga, oke? Yang ada kalau ngucap gitu, makin ngajar kita. Betul dia makin Santai aja. Selamat malam. Kita selamat malam, Bapak. Kami sedang mencari orang ini. Namanya Hidayat, alias Jangkrik. Apa kalian pernah melihatnya? Enggak, Pak. Enggak. Kita nggak kenal, Pak. nggak ada, Pak. Tolong jangan menyembunyikan informasi. Karena orang ini terlibat kasus penipuan. Pak, nggak mungkin Pak kita nyembunyiin informasi. Lagian teman-teman kita tuh semua teman-teman baik ya. Lagian kita nggak punya, siapa namanya tadi, Jangkrik, kita punya kenalan nggak sih teman namanya Jangkrik? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kalian berdua yakin? Yakin, Pak. Baik kalau begitu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Tuh, kan? Gue bilang juga apa? Hah? Yang penting lu aman. Ya udah. Santai. Everything's gonna be fine, weh. Kan kita kemana nih? Ya boleh lah, kita keluar hari ini ke bar. Uangnya mana? Di rumah, gue balik dulu ambil modal. Jangan lama-lama. Iya, lu. Ayo. Yakin? Iya. Aira, kamu jangan takut, nak. Ayah selalu ada untuk kamu. Ayah nggak akan pernah membiarkan kamu sendiri. Dan ayah nggak akan membiarkan cucu ayah mengalami hal yang sama seperti ayah dulu. Sita ya. Dulu, nenek kamu hamil di luar nikah. Semua orang meminta untuk menggugurkan.
Semua orang mencemooh. Bahkan bilang dia juga perempuan gak benar. Ayah diledek. Dibilang ayah anak haram. Maafin aku, Ayah. Aku nggak tahu. Kamu gak perlu minta maaf. Karena memang kamu gak tahu. Ayah. Kok Ayah bisa sekuat itu yang pertama? Karena ayah gak pernah mau peduli dengan omongan orang. Iya. Iya, nak. Nanti aku bisa kasih kehidupan yang baik buat dia. Aku takut, Ayah. Aira, dengar ayah, nak. Anak itu anugerah dari Allah. Gak mungkin semua ini terjadi tanpa kehendaknya. Ayah yakin, kamu akan menjadi ibu yang baik. Yakin gitu. Sekarang aja kamu udah mikirin dia. Kamu tahu, ketakutan kamu itu karena keinginan kamu mau melindungi dia. Aira, kamu dengar ayah. Ayah gak akan pernah membiarkan kamu sendirian. Ketakutan, ayah selalu bersama kamu. Dan ayah gak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti kamu. Dan cucu ayah. Ayah. Win? Ngapain? Enggak. Kamu mau ngapain? Gue ada janji sama teman gue. Mau keluar. Kenapa, Mas? Oh, tadi bokap telepon gue. Kata dia kangen sama lu. Kalau bokap beneran kangen sama gue, dia bisa nelpon gue langsung kali, Mas. Nggak perlu lewat lu. Tadi gue dengar polisi datang. Ngapain? Update soal perampokan di kantor. Udah sebulan lebih kali, Mas, kasusnya. Udah lama. Palingan juga tuh pelaku udah kabur. Tahu kemana. Orang kayak gitu nggak akan bisa kabur kemana-mana. Cepat atau lambat, manusia biadab itu pasti bakal ketangkep. Ya, semoga aja lah. Kalian mau kemana? Mau bawa Aira ke dokter Objin, periksa kandungan.
Ya udah, pergi aja. Ibu tunggu di rumah. Aira, pamit. Pamit sama ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pagi Pak. Iya, ya. Ya, ini saya mau berangkat kantor ya. Kita mau ada meeting internal hari ini. Ya. Oke, nanti saya kabarin Bapak hari ini ya. Ya, Pak. Oke. Makasih. Alhamdulillah, usia kehamilan ibu sudah memasuki trimester pertama. Dan detak jantungnya juga sudah sangat jelas. Apakah ibu ingin mendengar lebih jelas lagi detak jantung janin ibu? Baik, saya akan besarkan volumenya ya. Alhamdulillah, janinnya juga sangat sehat. Alhamdulillah. Aira. Aira, ayah keluar dulu. Paparan? Itu kan paparan. Kok ke dokter OB-GYN ya? Siapa yang lagi hamil? Bu Laras? Gak kelihatan dia lagi hamil. Ngapain ya paparan di situ? Mencurigakan banget.
Atau jangan-jangan Pak Farhan punya selingkuhan, terus selingkuhannya hamil. Ternyata kelihatannya aja alim, nggak taunya punya simpenan. Yakin ini mah, di dalam pasti ada cem-cemannya. Aira. Jadi yang hamil teh Aira. Oke, untuk meeting dengan klien di Setiabudi, besok yang handle Nindi dan Sally ya. Siap, Pak. Meeting selesai. Terima kasih semuanya. Nindi, Sally. Saya mau tanya satu hal. Aira kenapa? Apa yang terjadi sama Aira sekarang? Secara nggak langsung itu kesalahan saya. Jadi, kalau emang ada hal yang bisa saya bantu untuk Aira, tolong kasih tahu saya. Aira baik-baik saja, Pak. Cuman ada masalah keluarga aja, Pak. Oh, gimana pun, Aira pernah jadi karyawan saya. Jadi kalau emang ada hal yang serius, tolong kasih tahu saya. Kalau ada hal yang Bapak harus tahu, kami janji tidak akan nutupin. Permisi, Pak. Aduh, ini beneran apa enggak sih ya? Bu Wati, wah, Bu, ini lihat deh. Ini bener ya sih yang dikirim Bu Juju di grup RT? Bener, ini Aira. Lagi di klinik kandungan itu. Ya elah, ibu-ibu, udah jelas ini Aira. Saya mikir, kok Aira bisa hamil ya? Apa hasil dari pemerkosaan waktu itu? Berarti anaknya anak haram dong, ya kan? Ya, jelas Bu. Kalau namanya di luar pernikahan ya anak haram. Iya, itu berarti anak haram. Benar. Bu Juju, Emang siapa yang anak haram? Siapa? Foto ini? Foto ini Ibu Juju kan yang nyebarin? kok nuduh saya sih? Bu Laras, semua orang juga udah tahu. Bukan cuma saya aja. Kalian itu emang gak malu ya? Menyebarkan aib-aib orang, ha? Gak malu? Mulut kalian itu bisa gak ya? Hah? Bisa gak jangan pada julid? Bu Laras jangan asal nuduh ya. Kita semua di sini prihatin. Kasian sama Aira. Aira nggak mungkin dapat kejadian kayak gini. Kalau dia dapat ibu yang baik. Bu Juju, saya emang cuma ibu tiri. Tapi saya melakukan hal yang terbaik buat Aira. Saya peduli sama Aira. Tapi kalian malah memanfaatkan musibah saya untuk jadi bahan gosipan kalian. Bu Juju, anak saya itu korban kejahatan. Bukannya malah kalian jadi bahan gosipan, tahu nggak? Jangan main dorong dong, gimana sih?
Nggak boleh dorong. Nggak boleh dorong. Nggak boleh dorong. Bu, kalau punya mulut ya, dijaga. Jangan suka julid, Bu. Bu, ayo. Bu, cukup, Bu. Bu. Cukup. Ibu. Apaan sih ini? Ribut di depan rumah orang. Mereka tuh yang duluan. Wah, sakit tahu. Didorong, dijambak, dipukul, ditendang, Pak sakit. Dia tuh, Pak. Pak Farhan, didik ya istrinya. Jangan kasar dan brutal kayak gitu. Udah kayak preman aja. Udah. Bu, Dia duluan. masuk. Kita masuk. Ibu wangi sedang. Ya udah Bu, nanti aku. Ambilin, mahal tuh. Sakit, Pak. Aduh, ngapain sih lo cengkeram tangan gue segala? Sakit tahu. Karena mulut lo hampir bocor. Ya abisnya Pak Haris kelihatan beneran khawatir sama Aira. Dan dia ngerasa bersalah. Gue jadi refleks. Dengar ya, jangan sampai ada orang yang tahu tentang kehamilan Aira. Termasuk Pak Haris. Kenapa sih? Kayaknya Pak Haris peduli sama Aira. Sel, kita nggak punya hak untuk ngasih tahu orang. Emangnya lo udah nanya Aira, dia keberatan nggak kalau lo ngasih tahu orang lain? Hah? Belum kan? Iya, gue salah. Ingat, tuh mulut jangan ember. Bu. Aku mau minta maaf. Aku ngerasa semua ini jadi ribet gara-gara aku. Ayah dan ibu jadi kepikiran. Jadi capek. Jadi ribut sama tetangga. Gara-gara aku. Aku minta maaf ya, Bu. Ibu juga capek. Capek pikiran. Capek jelasin ke orang-orang. Capek nutupin ini. Ibu mau masalah ini cepat selesai. Supaya kamu juga nggak tambah sakit. Supaya ayah kamu nggak banyak pikiran. Tapi kamu keras kepala. Kamu nggak mau dengar omongan ini. Maaf, Bu. Tapi kalau soal itu, aku nggak bisa nurut kata-kata ibu. Gak apa-apa.
Ibu ngerti kok. Ibu juga lagi stres banget ngadepin masalah ini. Makanya besok ibu mau ketemu sama teman ibu. Teman psikolog. Orang yang paham masalah seperti ini. Kamu ikut ya? Kita ngobrol sama-sama. Siapa tahu ada solusi yang buat kita tidak saling menyakiti. Ayah pasti setuju. Ini kan buat kebaikan kamu. Oh ya? Ya, Bu. Bagus. Besok pagi kita pergi ya. Maaf Bu, Ya. sudah ada janji sebelumnya? Sudah dengan Mbak Sheila. Oh iya, saya cek dulu ya. Ya. Bu, ini tempat apa ya, Bu? Ini klinik kehamilan. Untuk kamu periksa lanjutan. Banyak loh ibu-ibu hamil datang ke sini, Aira. Bukannya aku udah periksa di rumah sakit ya, Bu? Iya. Tapi teman ibu prakteknya di klinik ini. Tenang aja. Oke, sini. Siapa yang mau ditangani? Anak saya. Berapa bulan? 6 minggu. Udah siap? Siap apa ya? Dia udah tahu kan? Tahu. Tahu apa ya, Bu? Ibu sembunyiin sesuatu dari aku.